enak banget ya. Man, Giman? Oh, iya dok. Giman kamu gimana sih? Maghrib-maghrib gini bukan jaga pos malah tidur. Iya dok, saya ntar mau ke pos tapi saya permisi ke toilet dulu. Misi ya dok. Kayak keseringan si Giman ninggalin pos nih. Kebiasaan. Duh, ini anak lagi maghrib malah tidur. Leo, bangun Leo. Ini maghrib. Apa sih, Ma? Leo, tidur maghrib itu pamali. Nanti kamu diikuti makhluk halus kalau tidur maghrib. Aduh, Ma. Leo kan lagi sakit. Leo capek. Mama jangan percaya tahayul deh. Aduh. Malah tidur lagi. Mana impusannya habis lagi. Aku jadi harus manggil suster nih buat ganti botol impusnya. Kayak ada yang aneh di ruangan ini. Perasaanku aja ya. Suster? Suster ya? Suster kalau mau masuk, masuk aja. Kok nggak ada siapa-siapa? Siapa yang buka pintunya ya? Tolong! Ingat ya, gue nggak mau tahu gimana pun caranya. Besok malam itu obat-obatan harus udah ada di tangan gue. Ngerti lu? Aman pak, tenang. Percaya sama namanya gimana? Yaudah, gue tunggu besok malam barangnya ya. Kalau gitu gue cabut dulu. Oke? Wah, apa ini? Lepasin! 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 Aduh, kita udah sampai sayang. Ya udah kita masuk ya, Ma. Ayo, Ma. Sakit banget perut Papi. Mending gue ngambil obat buat gue jual di luar. Biasanya maghrib gini sepi, gak ada yang merhatiin. Siapa kamu? Kok itu mobil bisa masuk ya? Sabar ya, Nak ya. Sabar ya. Bu. Tadi ibu masuk lihat mana ya? Yang bukain pagar ibu siapa? Loh, bukannya kamu? Jangan nakutin deh kamu. Enggak bu, maaf bu. Saya dari tadi malah terkunci di pos bu. Tapi yang di pos siapa dong? Yang bukain pagar siapa? Aduh, Ma. Kan kamu. Ma, sakit banget perut aku, Ma. Iya, sayang, yang sabar, sayang. Sebentar lagi kamu udah bisa telepon dokter. Ayo. Gimana, Dok?
Gimana keadaan anak saya? Sementara ini sih menurut saya ini hanya gejala tipes, Bu. Tapi untuk pemeriksaan lebih lanjut, saya butuh pemeriksaan lab. Jadi untuk sementara dirawat inap dulu ya. Oh iya. Mas, skripsi aku gimana? Ya Allah Yulia, kamu itu lagi sakit, jangan mikirin skripsi dulu. Yang kamu pikirkan penyakit kamu, nak. Saya juga dulu mahasiswa. Saya ngerti banget soal skripsi. Selama kamu mau makan obat dengan teratur, istirahat cukup, insya Allah nggak akan lama kok, Bu. Tuh Lia, dengerin apa kata dokter. Iya nih dok, Yulia ini agak bandel dikit. Kalau saya kasih tahu dicuekin. Kali-kali aja kalau dokter yang ngasih tahu didengerin sama dia. Ada apa itu? Kok bisa jatuh sendiri, Ma? Bu, biar nanti saya panggil petugas kebersihan ya, Bu, buat dibersihkan. Iya dok. Saya permisi dulu, Bu. Iya. Loh, ada apa ya Nay? Situasi sepi nih. Gue harus ambil obat sebanyak-banyaknya buat gue jual. Kok merinding ya? Lihat aja tuh suster ngesot berani muncul lagi, gue hajar deh. Mas Giman? Ngapain, Mas? Suster Frida. Enggak ngapa-ngapain, Sus. Cuman ngeliat keadaan aja, meriksa aman apa enggak ya. Kalau nggak ngapa-ngapain, kenapa ke ruang obat? Bukannya mesti jaga di pos? Oh, iya, saya ini mau ke pos kok, Suster. Permisi, Sus. Aman. Dia udah pergi. Jadi Leo gimana, Pak? Untung Leo sudah balik dari klinik itu. Dia dan mamanya trauma. Kalau masih lama dirawat di klinik yang serem itu. Sebenarnya, Pak, setiap rumah sakit ada aja cerita seremnya. Ya, mungkin banyak pasien di sana yang meninggal dengan berbagai cara. Iya, Pak. Ada pasien korban kecelakaan, korban pembunuhan, dan macam-macam lainnya. Mereka itu meninggalkan energi negatif di rumah sakit itu. Memang itu salah satu penyebabnya. Bentar ya, Ma. Siapa sih? Siapa, Ray? Yulia, Pak. Senior Roy di kampus. Halo, Roy. Sorry ganggu. Iya, nggak apa-apa. Tumben kamu telepon aku. Roy, aku tahu kamu kan bisa lihat hal gaib. Nah, sekarang aku lagi ada di rumah sakit. Maksud aku di klinik kecil. Dan menurut aku tuh tempat ini serem, Roy. Emang kamu dirawat di klinik apa? Klinik Ulas Asih. Klinik Welas Asih. Sepupuku juga belum lama ini ngalamin kejadian serem di situ. Apa, Roy? Roy, aku jadi takut. Aku jadi nggak tenang di sini, Roy. Kamu bisa kesini kan? Aku pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi di klinik ini. Iya, tapi aku nggak bisa sekarang. Mungkin besok maghrib aku datang ke sana. Iya, Roy. Ya udah, aku tunggu ya besok. Terima kasih, Roy. Ada apa, Ray? Temen aku dirawat di klinik Welas Asih, Pak.
Kayaknya gue bakal dapet uang banyak lagi nih. Wah, kayaknya udah cukup nih. Kalau ngambil kebanyakan ntar ketahuan sama orang klinik. Ini juga harganya udah lumayan. Kok nggak bisa kebuka sih? Apaan lagi sih nih? Oh, hei! Siapa tunjukin wujud lo? Siapa di dalam? Siapa di dalam? Jawab. Gawat. Bisa ketahuan gue ngambil obat klinik. Mas Giman? Suster Frida? Jadi bener, selama ini Mas Giman yang mencuri obat di klinik? Ah, enggak kok. Saya nggak mencuri obat di klinik. Itu buktinya. Mas Giman yang ngambil kan? Saya akan laporkan hal ini ke Dokter Irfan. Sus, jangan sus. Sus, suster, tunggu sus. Suster. Jangan Mas, jangan Mas. Ampun aku. Lu mau laporin ke polisi? Ha? Enggak Mas, enggak. Enggak. Kamu dengar ada yang teriak nggak? Iya mbak, saya juga dengar. Sepertinya suaranya dari arah sana mbak. Ya udah kita ke sana. Ayo mbak. Ada yang datang. Astagfirullah. Adim. Suster Farida. Bentar. Suster Farida, bangun suster. Dia masih hidup. Ayo kita bawa. Angkat. Suster Farida. Tahu rasa dia. Siapa yang berani ngalangin gue habisin. Suster Farida udah gue lenyapin. Sama seperti Suster Intan. Halo. Iya, Pak. Aku lagi besok Yulia. Iya, tenang aja, aku nggak sampai malam kok. Ntar lagi juga pulang. Oke, Pak. Lo lagi? Demen banget sih lo ngalangin jalan gue. Lah, kan situ yang mau nabrak, kok saya yang disalahin sih? Kalau gue lagi gak buru-buru, ajar gue. Kenapa penjaga itu sikapnya aneh? Hah? Penjaga itu mencuri obat dari klinik tempat dia bekerja. Dia benar-benar jahat. Gimana, udah lebih enak hari ini? Makin ganteng aja ini dokter. Yulia, kalau kamu tegang begitu, nanti tensi kamu naik loh kalau diperiksa dokter. Apa sih Mama? Alhamdulillah Bu, kalau ngelihat dari kondisinya sekarang sepertinya Yulia sudah mulai membaik. Alhamdulillah. Berarti aku udah bisa nyelesain skripsi aku dong. Boleh, tapi sebaiknya kamu istirahat lebih lama aja dulu di sini biar benar-benar sembuh total baru melanjutin skripsi. Iya. Sepertinya dokter Irfan suka sama Yulia. Boleh juga kalau aku punya mantu dokter.
Kenapa kamu? Itu ada suster. Susternya serem banget, Mas. Enggak, kok nggak ada siapa-siapa. Oh, ini. Oh, kalau ini mah Suster Nina. Dia suster di sini. Dokter. Ya? Dokter, tolong dokter. Suster Farida dalam keadaan kritis. Suster Farida? Kenapa dia? Ada orang yang memukuli Suster Farida hingga dia nyaris tewas. Bu, maaf. Saya tinggal dulu. Iya dokter. Hati-hati. Makanya sayang, kamu tuh betah-betahin di sini. Dokternya cakep begitu. Ya Allah. Cepat-cepat bawa ke ruang operasi. Suster itu, dia dipukuli sama penjaga klinik. Mama nih yang suka sama dokter Irfan. Mama mah memang suka sama dokter Irfan. Tapi mama perhatikan, dokter Irfan itu suka loh sama kamu. Ma, dokter Irfan kan ganteng. Pasti banyak cewek yang mau sama dia. Hai Roy. Hai Yulia, maaf aku baru pulang dari kuliah. Langsung sini. Enggak apa-apa kok Roy, kami senang kok kalau kamu datang. Soalnya Yulia ini takut di rumah sakit ini. Kenapa ya? Iya Roy, aku lihat suster ngesot gitu di sini. Suster itu. Dia di mana ya Roy? Iya ada di sini. Serius Roy? Maksud Mak Roy apa ya? Dia udah nggak ada. Dia udah pergi. Oh, syukurlah. Ya udah aku mau ke toilet dulu ah. Ya udah, silakan. Hati-hati ya, nih mama tolongin. Suster itu ada di kamar mandi. Yulia baru masuk, nak Roy. Yulia cepat keluar Yulia. Nanti kamu cek lagi ya. Baik dok. Dok, saya mau tanya dok, bener Suster Farida meninggal dok? Enggak, alhamdulillah kita berhasil menyelamatkan dia. Cuma memang si Kornnya saat ini dia belum sadarkan diri. Jadi Suster Farida selamat dok? Iya, kenapa sih kok kamu kayak nggak senang begitu? Kenapa? Oh, enggak kok dok. Justru malah saya senang kalau Suster Farida selamat dok. Permisi dok. Kamu? Kenapa ganggu mereka? Kamu nggak suka ya kalau dokter dekat dengan Yulia? Kamu nggak boleh seperti itu. Kamu nggak berhak untuk melarang itu. Dokter Irfan berhak untuk memilih siapa yang dia suka. Kalau kamu tetap mengganggu, saya nggak akan segan-segan untuk membakar kamu. Suster itu sebenarnya nggak jahat. Tapi dia ganggu karena dia marah ke seseorang. Dan dia seperti mau menunjukkan sesuatu ke aku. Apa sebenarnya terjadi? Kok aneh banget ya? Dok, Suster Farida beberapa kali cerita sama saya. Dia curiga dengan stok obat yang selalu berkurang. Dia merasa ada yang mengambil obatnya. Dan beberapa kali Suster Farida melihat Pak Giman menyelinap ke ruang obat. Apa ini ada hubungannya dengan Suster Farida dipukul dengan orang yang suka mengambil obat?
Iya, saya pikir ada hubungan juga, Dok. Oke. Mulai sekarang, kalian harus mengawasi Giman. Kalau sampai dia melakukan pergerakan mencurigakan, laporin ke saya. Baik, Dok. Iya, Dok. Bu, aku mau pulang. Bu, aku gak mau di sini. Aku takut. Aku gak mau. Aku takut, Ma. Yulia, kamu dengar Mama dong. Kamu kan belum sembuh benar. Bagaimana mau pulang? Betul Yulia. Kamu harus sembuh benar sebelum pulang. Loh, Yulia, kok kamu ada di luar? Harusnya kamu dirawat di dalam. Ada apa? Dok, aku mohon. Aku mau pulang, Dok. Aku takut di sini. Iya, aku ngerti. Sebaiknya kamu tunggu 1 atau 2 hari lagi sampai benar-benar pulih. Ya, Dok, aku mau. Yulia, Dia datang lagi, Dok. Aku takut, Dok. kenapa sayang? Kamu kenapa? Iya, nggak apa-apa. Intan, aku ngerti dan aku nggak mau ganggu keberadaan kamu. Tolong, kita sudah berbeda alam. Tolong Intan. Intan. Maaf dokter, dokter kenal sama suster itu? Iya. Intan, tunangan saya. Iya dong, enggak. Pasti enggak. Iya ya. Iya. Iya. Saya dan Intan sudah bertunangan. Tapi entah kenapa Intan sempat pergi dari hidup saya. Kok pintu kebuka? Kamu yang buka pintu ini? Enggak, tadi saya nggak sengaja dengar suara perempuan nangis. Jangan sembarangan ngomong kamu ya. Pergi sana. Balikin. Banyak juga obat yang berhasil aku ambil dari klinik. Ternyata kamu yang selalu mencuri obat di sini. Aku laporin kamu. Mana? Jangan bunuh aku. Jangan bunuh kamu. Kalau aku nggak habisin kamu pasti ngelaporin aku polisi, ya kan? Aman sudah. Nggak akan ada yang tahu kalau jasad kamu aku kubur di sini. Aku sudah lihat semuanya. Aku akan laporin semuanya ke Dokter Irfan. Kami akan gali mayat kamu dan menguburkan kamu secara layak. Dokter Irfan harus tahu semuanya. Kalau tunangannya meninggal karena dibunuh oleh Giman. Kamu nyari Dokter Irfan ya? Kejahatanmu sudah keterlaluan. Kamu harus masuk penjara. Sebelum gue masuk penjara, lu yang bakal gue habisin duluan.
Berani lo ya? Ini saat terakhir kamu. Jangan, jangan. Kamu akan segera menyusul Susan itu. Kira mati juga. Handphonenya udah gue matiin. Gak ada yang bisa hubungin lu lagi. Dan handphone mahal ini bisa gue jual. Gue harus cari tempat yang aman buat nyimpen mayat ini. Aku tak mungkin penguburnya buru-buru. Aku harus cari tempat yang aman untuk mayat ini. Badanku sakit semua. Di mana ini? Itu apa? Aku terperangkap di kamar mayat. Dok, aku mau pulang, Dok. Iya Yulia, saya ngerti. Tolong kamu tahan 1 atau 2 hari lagi. Kamu tenang ya, tenang banget. Kalau kamu tenang, proses penyembuhan kamu akan lebih cepat. Iya, sayang. Iya, Dok. Saya akan selalu temani Yulia. Kalau ada apa-apa, panggil saya lagi ya. Siap, Dok. Ini obat-obatannya jangan lupa diminum, ya. Iya. Yang teratur. Saya usahakan 1 atau 2 hari lagi kamu boleh pulang ke rumah. Terima kasih ya, Dok. Sama-sama. Pintunya dikunci. HP aku pas diambil orang itu. Biasanya jam segini Roy sudah di rumah. Apa dia masih di klinik itu? Handphonenya mati. Jangan-jangan terjadi sesuatu sama Roy. Ya Tuhan, aku tahu Engkau yang menentukan takdir seseorang. Aku mohon Engkau lindungi putraku Roy dari orang-orang yang akan menjahatinya. Aku harus ke klinik itu. Aku harus cari Roy. Kenapa jadi kepikiran terus ya sama si Intan?
Astagfirullahaladzim. Intan! 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 Intan, kenapa kamu pergi meninggalkan aku, Intan? Aku masih sayang sama kamu. Kenapa kamu gak benar-benar mencari aku? Iya, Intan, maafin aku. Aku minta maaf sama kamu. Aku udah berusaha semaksimal mungkin buat mencari kamu. Tapi nggak ketemu. Kalau kamu sudah menemukanku, tolong makamkan aku dengan layak. Iya, iya Intan. Iya, aku janji. Aku akan makamin kamu dengan layak. Intan, Intan. Dokter, saya bukan suster Intan. Saya Nina, dokter. Astagfirullahaladzim. Maaf. Maafin saya, suster. Dari tadi saya kepikiran terus sama Intan. Sebenarnya saya udah lama pengen ngomong sama dokter. Masalah suster Intan. Emangnya kamu tahu apa soal suster Intan? Gini dok, apa mungkin suster Intan dan suster Farida adalah korban dari pria yang sama? Maksud kamu apa ya? Mungkin suster Farida dan suster Intan memergoki orang yang tidak mau kejahatannya terbongkar. Sehingga orang itu ingin melenyapkan mereka. Ya. Mungkin dugaan kamu ada benernya juga. Dok. Iya. Saya tadi habis cari makan di luar. Lihat Giman, penjaga klinik, bawa barang dalam kardus. Sepertinya itu bawa obat-obatan, Dok. Kamu lihatnya di mana? Di toko obat, Dok, yang di ujung jalan sana. Oke. Makasih ya. Nah, gini dong. Kalau begini kan lu kebagian duit banyak juga. Ntar. Nih, Kang. Gini nih. Tapi kayaknya orang klinik udah mulai curiga deh sama gua. Ingat ya, kalau ada yang nanya jangan pernah bilang lu beli obatin dari gimana. Beres, tenang aja. Di sini. Dicek. Sip. Gimana? Kamu ngapain di sini? Saya ada urusan sama abang ini aja, Dok. Saya permisi dulu, Dok. Mas, tadi Giman datang ke sini bawa apa, Mas? Nggak mau apa-apa? Mas jangan bohong. Kalau Mas bohong, saya bisa laporin sama polisi. Apa urusannya polisi? Pergi sana, pergi. Siapa kamu? Intan, jangan. Iya, saya ngaku. Memang saya membeli obat dari Giman yang dia curi dari klinik. Astagfirullahaladzim. Berarti selama ini aku dibohongin sama Giman. Intan, terima kasih. Aku harus cari cara untuk keluar dari tempat ini. Tolong, buka pintu ini. Tuhan pelindungku, pelindung alam semesta. Bantu aku untuk keluar dari tempat ini. Tolong aku. Permisi, Mas. Ya. Tadi anak saya permisi pamit ke sini. Apa Mas lihat? Enggak, Pak. Saya nggak lihat anak Bapak. Nggak mungkin. Anak saya kalau pamit ke sini, dia pasti ke sini.
Bapak, kalau saya bilang nggak ada, Bapak jangan ngotot. Saya yang jaga di sini. Kamar mayat di mana? Kenapa Bapak nanya kamar mayat? Tolong antar saya ke sana. Saya harus periksa semua ruangan yang ada di klinik ini. Dia mau cari anaknya. Aku harus habisi dia juga. Kenapa diam aja, Mas? Saya lagi buru-buru ini. Tolong antar saya ke sana. Baik, ikuti saya, Pak. Ini kamar mayat, Pak. Iya, terima kasih. Bapak kesini untuk mencari anak Bapak. Iya. Akan saya bantu untuk bertemu anak Bapak. Bersiap untuk mati, Pak. Pak, Bapak, sama mayat akan berkumpul bersama. Kemana dia? Di mana lo, ah? Gak ada dia. Saya tahu kamu pasti di bawah sini. Belum menyerah juga. Rasain. Ada waktu gue ngusir lo. Kamu masih ya? Saya tidak pernah takut sama malu seperti kamu. Bilang kan? Takut kan kamu sama aku? Lepas! Cuma aku melawan arah penasar kayak kamu. Gimana ini? Duh. Ini kan di kamar mayat. Jangan-jangan Roy dari sini. Bukan. Roy. Roy. Roy, kenapa jadi begini kamu? Nah. Roy. Kenapa kamu jadi ikat begini? Roy. Ayo bangun, Roy. Papa tahu kamu kuat.
Apa yang terjadi sama kamu? Roy, Papa gak mau kehilangan kamu. Bangun, bangun, nak. Roy, apa yang terjadi, Roy? Roy, Papa senang. Kamu udah sadar, nak? Papa senang. Papa kenapa di sini, Pak? Papa cari kamu, Roy. Kamu kenapa ada di sini? Ayo bangun. Aku sudah menghasilkan uang yang banyak dari klinik ini. Saatnya aku kabur. Gimana? Semua kejahatan kamu aku sudah tahu. Mau berusaha kabur kamu? Hah? Oh. Gimana? 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 Kok kunci kamar mayat bisa ada di Giman? Jangan-jangan Giman nyembunyiin sesuatu di kamar mayat. Astagfirullahaladzim. Kalian disekap Giman di sini, Roy? Iya, Dok. Kenapa? Giman nggak mau saya melaporkan ke dokter tentang bukti kejahatannya. Kejahatan yang mana? Soal dia ngambil obat-obatan buat dijual gitu? Bukan, Dok. Tapi saya tahu di mana Giman menguburkan jenazahnya Suster Intan. Ya Allah. Ada di mana, Roy? Ada di mana? Semenjak Intan menghilang, saya udah nggak pernah lagi ketemu sama dia. Tolong, Roy. Tolong, Roy. Aku akan kasih tahu dokter. Saya melihat jenazah dikubur di sini, Dok. Gali. Gali terus lebih dalam ya. Dok, itu jenazahnya, Dok. Ya Allah. Ya Allah, Intan. Ternyata selama ini kamu ada di sini, Intan. Intan, aku janji, aku akan makamin kamu dengan layak. Dan aku akan segera menyerahkan Giman ke polisi. Pak, coba tolong dicek dulu, Pak. Ini orangnya. Betul, Dok. Orang yang ngontrak di rumah ini, ciri-cirinya seperti Pak Giman. Tapi Pak, tolong hati-hati. Dia udah berhasil membunuh 2 orang. Baik, Pak. Silakan Pak mundur. Mundur, Pak. Siapa? Kami polisi. Saudara Giman, sebaiknya Anda menyerah. Anda sudah kami kepung. Polisi? Dari mana dia tahu tempat aku? Kamu lagi? Lepasin! Saya peringatkan sekali lagi. Saudara Giman, buka pintunya atau kami dobrak. Dobrak, Pak. Jangan bergerak. Hei, jangan lari kamu. Ayo, Pak, kejar dia.
Pak Giman, saya peringatkan sekali lagi, berhenti atau kami tembak! Hei, menyerah kamu. Kalau nggak polisi akan tembak kamu kalau melawan. Aku yang akan kirim kalian dulu ke akhirat. Pak, kita harus segera bawa dia ke klinik, Pak. Baik, Pak. Darahnya mengalir terus, kalau nggak dia bisa kehabisan darah. Baik, Pak. Mari, Pak. Kita bawa dia ke klinik. Mari, Pak. Bantu, Pak. Insya Allah kalau nanti Yulia sudah diwisuda, akan aku nikahi, Bu. Alhamdulillah. Makasih, Dok. Roy, kamu datang ya ke pernikahan kita. Ya, aku sayang datang. Tenang aja. Dia udah nggak marah. Dia sudah setuju kalau dokter menikahi Yulia. Oh, syukurlah. Intan, terima kasih banyak, Intan. Dia tadi sekaligus pamitan. Dia udah tenang di alam sana dan dia nggak akan ganggu lagi di klinik ini. Semoga klinik ini jadi nggak seram lagi ya. Amin. Istirahat dulu, ngantuk dulu. Maghrib kok tidur. Bangun. Apaan sih? Amali, tahu nggak sih tidur saat maghrib kayak gini? Nanti kalau didatengin setan gimana coba? Kamu ganggu aja. Lagian klinik ini udah nggak serem lagi. Kan susur ngesotnya udah nggak gentayang lagi. Tapi bener tahu nggak sih, nggak baik tidur maghrib kayak gini. Bodo amat. Pokoknya gua tidur lagi ya, ngantuk. Kasih tahu kok nggak mau denger. Apaan sih yang lu tidur aja? Apaan ini?